Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Budan Sartiko. Bagaimana? Sudah siap belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Nah, mari disimak penjelasan tentang apa itu teks argumentasi. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar tentang pengertian teks argumentasi, tapi kita akan juga belajar tentang struktur dan juga pola pengembangan paragraf teks argumentasi. Yang pertama nih, teman-teman tahu nggak pengertian teks argumentasi itu apa? Jadi pengertian teks argumentasi itu adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta. Disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan pembaca dan mempengaruhi pembaca. Teks ini berfokus pada penyampaian argumen logis dan faktual agar pembaca dapat memahami dan setuju dengan sudut pandang yang disampaikan oleh penulis. Dalam teks argumentasi ini, penulis berusaha membangun kasus yang kuat dengan cara menghadirkan data, contoh, atau pernyataan ahli yang relevan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan dan juga mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, struktur teks argumentasi. Nah, struktur teks argumentasi ini ada 3 garis besarnya. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya memperkenalkan topik atau isu yang akan dibahas, serta memberikan gambaran umum tentang sudut pandang yang dipertahankan oleh penulis. Tujuan dari pendahuluan ini adalah menarik perhatian pembaca dan menjelaskan relevansi isu yang dibahas oleh penulis. Selanjutnya yang kedua adalah badan argumen. Badan argumen ini menyatakan pendapat atau klaim utama yang akan dibahas dan dipertahankan oleh penulis sepanjang teks. Pernyataan ini harus jelas dan tegas, menunjukkan sudut pandang penulis secara langsung. Badan argumen ini adalah bagian paling penting dalam teks argumentasi, di mana penulis menyampaikan argumen yang mendukung pendapat atau klaim yang telah dinyatakan. Setiap argumen harus didukung oleh bukti yang kuat, seperti data statistik, hasil penelitian, atau pendapat ahli. Bagian ini juga dapat mencakup kontra argumen untuk menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang isu yang dibahas. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kesimpulan. Bagian penutup yang merangkum kembali argumen utama dan menegaskan kembali posisi penulis. Kesimpulan dapat mencakup ajakan untuk bertindak, rekomendasi, atau pernyataan akhir yang menguatkan argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf. Seperti yang kita ketahui, pola pengembangan paragraf itu ada 3, ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang biasanya kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan umum yang kemudian diikuti oleh penjelasan atau argumen yang mendukung pernyataan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah pola pengembangan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan menyampaikan fakta, data, atau argumen yang kemudian dirangkum dalam kalimat utama sebagai kesimpulan. Yang ketiga adalah pola pengembangan paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan kalimat utama yang diikuti oleh penjelasan dan kemudian diakhiri dengan kalimat utama yang menguatkan pernyataan awal. Seperti itu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar tentang 3 hal, yaitu pengertian teks argumentasi, struktur, dan juga pola pengembangan paragraf. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajarnya.